Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita beribadah bersama, kita berjumpa dalam ibadah JKI Farafa Ministry. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk melayakkan diri kita di hadapan Tuhan, membawa yang terbaik dari Tuhan, bagi Tuhan. Inilah setiap kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita berikan pujian penyembahan kita buat Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat waktu yang Tuhan izinkan kami untuk menenangkan diri untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami bawa suara kami bawa hati kami, seluruhnya Tuhan, untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat baik untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Segala kesusahan, suka, duka, apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Nya lah ada jawaban atas setiap kehidupan kita. Karena di dalam firman-Nya lah ada kemenangan buat setiap kita. Amin. Karena itu kita siapkan diri kita saat ini, karena kita yakin Tuhan menjamah setiap kita saat ini. Bapa, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberi kekuatan atas setiap kami, karena Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
Yes Lord. Hanya Engkaulah jawaban hidup dalam segala perkara. Hanya Engkau Yesus jawabanku, yang tak pernah dan semua kami pikirkan Engkau sediakan buat kami. Haleluya. Itu yang Kau sediakan bagi. Dengan segenap hati kembali katakan, dengan segenap hati katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagi, itu mungkin bagimu Yesus. semua mungkin bagimu. Oh Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. karena Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala buat kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kala ramaya sakala ramata kaya ramaya sikira ramas. Kirana ramata kaya karamaya sikira nama sikira nama kuramata kasikira. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Bapa kami yang ajaib. Kuasa-Mu dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan setiap apapun yang Engkau perkatakan buat kami itu adalah ya dan amin. Masa depan kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu, penuh dengan sejahtera, penuh dengan damai sejahtera, dan masa depan dengan kecerahan. Anak kami tahu Tuhan, dan kami tidak bimbang, karena Engkau Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Di sepanjang musim kehidupan kami, Engkau tetap Tuhan yang sama, yang berkarya atas kehidupan kami, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Satu-satunya jawaban atas setiap kehidupan kami hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu. Melalui hamba-Mu, Engkau membentuk setiap hati kami. Engkau membentuk pribadi kami. Engkau membentuk paradigma kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah setiap kami ini boleh mencerminkan bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan, Engkau yang menguatkan, dan Engkau yang mengertikan atas setiap firman yang boleh diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya jawaban kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pasti saudara akan katakan, saya jauh lebih baik Bu dari hari yang kemarin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan sangat merindukan saudara. Pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan saudara dimanapun saudara berada. Karena apa? Karena Bapa sangat merindukan kehadiran
saudara di dalam Dia. Bukan saudara yang rindu hadirat Tuhan, tetapi Tuhan jauh lebih merindukan hadirat saudara. Maka dari itu pagi hari ini saya memberikan judul Tuhan rindu bersekutu atau berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, Tuhan rindu untuk berjumpa. Ada yang punya masalah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan engkau bersedih dengan masalahmu. Ada yang berduka cita karena baru ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi, keluarga yang dicintai, keluarga yang disayangi, angkat tanganmu. Percayalah Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Tuhan rindu untuk terus berjumpa dengan saudara. Ketika saudara menghadapi masalah persoalan yang sepertinya tidak ada kunjung penyelesaiannya, ingatlah badai itu sudah berlalu. Amin. Sekalipun masih ada masalah, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dengan iman percaya bahwa badai-badai apapun, badai-badai persoalan, badai-badai sakit penyakit, badai-badai apa saja jenisnya badai itu sudah berlalu. Dan ketika badai itu sudah dilalukan, mari kita lebih banyak bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Karena apa? Karena di dalam firman-Nya terus mengajarkan kepada kita, terus mengarahkan kepada kita satu hal yang Tuhan mau. Saudara bersekutu dengan Dia. Saudara mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saudara sampaikan segala keluh kesah saudara. Tuhan tidak akan pernah menolak. Bapa kita yang mencintai dan mengasihi saudara. Dan saya tidak akan pernah menolak apapun yang menjadi keluh kesah saudara. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh merindukan terus untuk mengajarkan dalam firman ini buat saudara semuanya. Supaya kita faham, supaya kita dimengertikan apa sih yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari setiap kita. Kitab yang terakhir dalam kitab Alkitab menunjukkan hati dan kerinduan Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia dan membuat kita mendengar suaranya. Yuk kita buka di dalam Wahyu 3. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Siapa di rumahnya ada gambar seperti yang saudara lihat saat ini. Tuhan selalu mengetuk pintu hati saudara. Sekalipun mungkin saudara punya masalah, ogahlah aku gak mau lagi doa. Percuma aja aku berteriak, aku meminta pertolongan, Tuhan tidak pernah menolong aku. Stop, hentikan pemikiran yang salah. Amin. Tuhan selalu datang untuk mengetuk pintu hati saudara. Ketika saudara mau tanggap, ketika saudara mau respon, buka pintu hati saudara. Percayalah, kedamaian akan masuk ke sana. Ada di dalam hati saudara, ada di dalam pikiran saudara. Semua masalah persoalan dapat diselesaikan ketika ada terang Kristus masuk ke dalam engkau. Dan engkau mengalami satu kedamaian yang luar biasa. Mana bisa Bu saya damai? Keluarga saya baru meninggal. Orang tua saya sedang sakit, suami saya meninggalkan saya dan yang lain sebagainya bla 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 bla. Keuangan habis, perekonomian seperti ini. Ibu enak ngomong karena ibu seorang hamba Tuhan, ibu seorang pendeta. Saya katakan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan yang mau saya katakan bahwa saudara adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Ketika saudara mau melekat kepadanya, ketika saudara terus bergantung kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi yang mengatur hidup saudara. Ketika Dia mengetuk pintu hatimu, bukakan itu dengan lebar. Bagaimana Bu caranya? Langsung ambil saat teduh, bersimpuh di bawah kaki Yesus, buka hatimu, ucapkan dengan kata-kata yang lantang, bersyukurlah di hadapannya. Maka sesuatu yang baru akan terjadi di dalam engkau. Engkau akan memiliki kedamaian, engkau akan memiliki keteduhan. Ketika engkau damai, ketika engkau teduh, percayalah masalahmu pasti terselesaikan.
Karena apa? Orang kebingungan itu gak bisa ngapain-ngapain. Depresi semakin berat. Badannya lemes, aduh gak kuat. Akhirnya sakit, gak bisa makan, gak bisa tidur. Itu awalnya. Tetapi ketika kita mau merespon firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Buat kita semuanya. Hai bangun ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang lagi dalam kedepresian saat ini. Yang dalam keterjepitan, yang merasa tidak berguna, yang merasa dijauhi oleh orang-orang di sekitarmu atau teman-teman baikmu. Jangan engkau terkurung dalam masalahmu, tetapi buka hatimu. Yesus datang kepada engkau untuk mengetuk pintu hati saudara. Bukakan itu. Amin. Ayo kita baca ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kita baca sampai ayat yang ke-22 ya. Kita perhatikan di sana. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku Tuhan makan bersama-sama dengan dia. Dia itu adalah saudara. Dia itu adalah kita yang mau merespon apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus buat kita. Buat saudara dan kita semuanya, buat saya juga. Bu, gak bisa bu, ini saya ini lagi bingung bu, bingung sekali. Rumah masih ngangsur, ya, mobil masih ngangsur, motor masih ngangsur, sedang uang sekolah belum terselesaikan. Saudara percaya, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong anak-anaknya. Saya tidak mengerti bagaimana cara Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu bukan berlaku hanya kepada saya, tetapi kepada saudara yang sungguh-sungguh mengandalkan dan mengasihi Bapa. Amin. Jelas loh di sini dikatakannya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, berarti kita tidak diam, ada respon, kita berdiri, kita beranjak dari segala sakit penyakit kita, dari masalah persoalan kita, dari segala keterpurukan kita dan yang lain sebagainya, kita beranjak, merespon. Kita berdoa, mulai menaikkan syukur, menyerahkan. Kalau saudara gak bisa berbicara, saudara katakan, Bapa, Engkau tahu Tuhan, saya percaya di dalam Wahyu 3 ayat 20. Saya mau makan bersama dengan Engkau ketika saya tidak bisa berbicara apa-apa. Air mata saya saja yang mengalir, Engkau sudah tahu Bapa. Saya gak bisa berdoa yang muluk-muluk yang bagus loh saudara. Saya hanya bisa bersimpuh dan bersyukur dengan meneteskan air mata. Bahasa air mata Tuhan rangkai menjadi satu permata yang indah. Dan di sana ada jawaban di dalam doamu. Hatinya gelisah enggak. Hatinya kacau balau enggak. Karena sudah ada keteduhan. Sinar kemuliaan Bapa masuk di dalam hati setiap kita. Ketika saudara mau merespon apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini buat kita semuanya. Amin. Dan di sana enggak tinggal diam. Akunya besar loh ya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti menemani, saudara tidak sendiri. Menemani ketika Yesus mengetuk pintu hatimu. Ketika engkau merespon, membukakan pintu dan engkau makan bersama-sama. Makanan berbicara suatu berkat. Kalau kita nggak makan, badannya loyo, badannya lemah, masuk rumah sakit pasti keturutan, harus diinfus dan yang lain sebagainya untuk memasukkan setiap asupan-asupan makanan ke dalam tubuh saudara. Ini Yesus sendiri loh yang datang dan menawarkan. Ayo buka pintu hatimu, jangan engkau terkukung dalam masalahmu. Saya tahu semua banyak orang yang punya masalah. Dari sakit, dari nggak punya uang, dari
keluarga, dari rumah tangga dan yang lain sebagainya itu banyak sekali. Kalau saudara di dalam rumah sepertinya saudara sendiri yang alami. Tetapi coba keluar di sana jauh lebih banyak lagi yang lebih parah dari kehidupan saudara. Lihatlah kepada mereka. Jangan engkau hanya melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Di bawah banyak orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan. Ayo bangkit, layani. Layani mereka. Dalam keadaanmu yang tidak mampu, dalam keadaanmu yang tidak sanggup, engkau bisa melayani orang-orang yang jauh lebih susah dari kehidupan saudara. Amin. Yuk melangkah. Ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu, bukakan itu. Lanjut di ayat 21. Di sini dikatakan barang siapa menang. Nah ini janji Tuhan. Apa yang ditulis di dalam Wahyu ini digenapi loh saudara. Dan ini bukan cuma cerita tetapi ini perkataan pewahyuan yang ditulis oleh tangan Nabi pada zaman itu. Barang siapa menang, ia saudara, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Yang nulis ini siapa yang dikatakan kunya itu besar? Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Dia akan mendudukkan bersama-sama dengan Bapa yang ada di surga, di atas takhtaku. Wow, perjanjian yang luar biasa. Jangan goyah imanmu, jangan lumpuh imanmu. Amin. Jangan gugur imanmu. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan saudara, tetap teguh. Ingat, badai sudah berlalu dari kehidupan saudara. Amin. Setelah badai sudah berlalu, saya terus mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Oh, Tuhan mau untuk terus bersekutu. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Ketika badai itu sudah berlalu, ketika badai itu masih ada, Tuhan cuma mau saudara duduk diam. Tuhan suka sekali bersekutu dengan saudara. Amin. Tuhan sangat suka bersekutu dengan saudara. Kita harus dengar suara Tuhan dengan tajam. Dan kita harus melakukannya. Enak gak enak harus dilakukan. Masih ingat kemarin minggu yang tanggal 7 di awal bulan November. Masih tetap dalam pembicaraan ini. Tuhan mau bersekutu. Yang kemarin saya mengambilnya dari kitab Kejadian. Itu yang menjadi contoh. Ya. Dan ini masih berlanjut sampai hari ini. Ketika saya yang ada di tugas saya ketika ada di mimbar ini yang mau saya sampaikan, dengar suara Tuhan. Tuhan mau zaman Roh Kudus harus kita sampaikan. Zaman Roh Kudus harus dipromosikan. Zaman Roh Kudus harus dilaksanakan. Amin. Akhir zaman loh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini zaman Roh Kudus bukan hanya untuk didengar, aku sudah menerima bahasa roh, itu sudah cukup bagiku. No, bukan yang seperti itu. Saya mau lebih lagi dan lebih lagi, lebih berintim dan lebih lagi berintim dengan Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan Bapa. Amin. Lanjut ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Di sini terbukti bahwa Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan saudara dan saudara ketinggalan di akhir zaman ini. Sebagaimana Yesus pun telah menang di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi? Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku, Allah Bapa, di atas takhta kemuliaannya di sorga sana. Tuhan juga mau bawa saudara semua. Bagaimana caranya? Dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, iman yang tidak bisa tergantikan dengan siapa dan apapun. Itulah yang mendapat bagiannya. Dan saudara akan dikatakan saudara adalah orang yang menang. Amin. Ayat 23. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jelas saudara,
Faham saudara dengan firman ini. Berbicara kepada roh karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Kepada siapa? Kepada saudara. Sekalipun kita lewat online. Saudara adalah jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama saya saat ini. Yang mengikuti ibadah di dalam YouTube saudara masing-masing. Di rumah saudara masing-masing. Ada Roh Kudus di rumahmu. Dan saudara adalah jemaat Tuhan. Ini dibicarakan, disampaikan kepada kita semuanya. Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kalau kita mau terus berintim atau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pun berjanji yang sedemikian indahnya kepada saudara semuanya. Hal ini saudara, itu sampai pada kekekalan, bukan hanya sementara ketika kita ada di dunia ini saja, tidak. Itu sampai pada kekekalan. Karena firman-Nya ya dan amin, firman itu sudah ditulis dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Satu hal yang lebih indah lagi, yaitu undangan yang luar biasa. Bila saudara merenungkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan memerintah atas seluruh alam semesta ini. Raja Daud berani mengatakannya. Apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur. Karena Daud sangat-sangat mengalami hal yang indah. Ayo kita baca yuk di dalam Mazmur ya. Mazmur 1 ayat Mazmur 9 ya. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat yang nanti di ayat yang keempat saudara bisa lingkari ya. Karena apa? Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kesungguhan hati. Di sini dalam judulnya manusia hina sebagai makhluk mulia. Kalau Tuhan datang kepada saudara dan dia mengetuk pintu saudara. Pintu hati saudara. Tuhan tidak pandang, oh itu orang Kristen, oh itu orang Katolik, tidak. Siapapun engkau. Yesus datang bukan menyebarkan agama Kristen. Tetapi Yesus datang memberitakan keselamatan. Amin. Keselamatan. Dan Tuhan mau memberikan pertolongan. Ada bintang timur yang terang. Lahir ke dunia. Yaitu sang penebus juru selamatmu. Dengan tanda bintang ini. Bintang itu redup atau terang? Bintang itu terang dan terang itu bercahaya di dalam saudara. Semuanya bukan hanya kepada orang yang sudah mengenal Yesus saja. Tetapi kepada setiap manusia yang diciptakannya. Yang dilahirkan ke muka bumi ini. Paham dari sini? Maka dari itu kita baca di dalam Mazmur 8 ini ya. Manusia hina sebagai makhluk yang sangat mulia. Yuk kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti pas di ayat yang ke-4 kita berhenti sebentar di sana. Yuk 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini ada lagunya loh ya. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Wow. Luar biasa, ada yang memujikan pujian ini ya. Wah, Tuhan, para malaikat di surga dan Tuhan Yesus pun bersorak-sorak melihat saudara yang begitu antusias sekali. Sekalipun ibadahnya masih belum offline. Kita berdoa ya supaya secepatnya kita akan kembali lagi untuk offline bersama-sama. Ayat yang kedua, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Perhatikan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah aku ini Tuhan? Bisa dijadikan biji mata Allah. Itu adalah satu anugerah ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu dan saudara siap dan mau untuk merespon dan membukakannya, tidak menolaknya. Ini jawabannya. Apakah manusia
sehingga Engkau mengindahkannya. Betapa luar biasanya. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau jadikan biji matamu Tuhan yang begitu indah dan sangat berharga. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dilingkari ya saudara di ayat yang keempat, biarlah menjadi ayat hafalan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Aduh, rasanya ini suatu anugerah yang luar biasa, pembebasan dan pembebasan. Kalau saudara masih ada di dunia ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, saudara tidak terasa. Tetapi bagi orang-orang yang sudah bertahun-tahun menderita di tempat tidur, tidak bisa apa-apa, kalau masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa menikmati rasa asin, rasa pedas, rasa asam, rasa pahit, itu masih enjoy aja sih, oke-oke aja, masih enak gitu ya. Yang sama sekali tidak bisa apa-apa. Loh Bu ada sampai 1-2 tahun bahkan lebih dari itu. Saya sering kok dipanggil untuk berdoa buat mereka yang seperti ini. Bukan yang masih beraktivitas dan yang lainnya itu bukan. Dalam keadaan sakit masih beraktivitas itu beda. Ini yang sudah jadi kalau orang-orang Jawa bilang itu kembang amben gitu ya. Bunganya di tempat tidur. Itu menderita sekali loh Bapak Ibu. Maunya apa? Bagaimana caranya? Saya mendapatkan jalan dan dibukakan pintu gerbang buat saya. Begitu indah. Puji Tuhan kalau ada satu pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat kita dan kita bisa menjalankan itu adalah anugerah, amanat agung yang sangat mulia dan kita harus menjadi yang utama di dalam Yesus untuk melakukan suatu hal yang Tuhan percayakan. Seringkali hal ini terjadi Bapak Ibu ketika mereka sudah gak ada siapa, gak mengenal siapa Tuhannya dan tidak ada yang menuntun di dalam doa itu sangat mereka butuhkan. Bukan berarti cuman orang Kristen loh ya. Saya memberikan tanda kutip bukan cuma orang Kristen. Siapapun dia kalau keluarga ini mau dan percaya bahwa semua pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta dan belum ada jalan pintu itu untuk masuk. Beliau mengundang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan jangan bedakan mereka dengan saudara sendiri yang sudah percaya Yesus tetapi layani. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan ini ada yang dipercaya oleh Tuhan dalam karunia-karunia yang seperti ini. Jangan engkau mengatakan, loh dia gak pernah ke gerejaku kok. Loh dia bukan orang Kristen. Buang itu semua. Yesus datang untuk mengutus engkau sebagai kepanjangan daripada tangan dan lidah Bapa. Amin. Lakukan dengan sukacita. Jangan engkau melihat hal-hal yang lain. Hal-hal dunia itu sudah dilenyapkan. Tetapi hal kerajaan sorga beritakan di hari-hari yang terakhirnya. Supaya dia bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sampai pada kekekalan apa yang tertulis dalam firman ini. Lanjut dalam firman Tuhan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara diangkat dengan luar biasa. Tanpa embel-embel. Tanpa ada tanda-tanda apapun. Amin. Dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang tulus. Yesus menggapai tangan saudara. Lanjut ayat yang ke-6. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Saudara yang dipakai Tuhan jangan ragu untuk melakukannya. Layani dengan hati yang sungguh-sungguh. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wah, urapan yang baru menyertai saudara. Amin. Saudara sendiri tidak mengerti, tetapi kalau Tuhan mau pakai saudara, jangan sia-siakan kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ayat 7, kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu
di seluruh bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Tuhan sedang mencari di seluruh bumi ini orang-orang yang mau menanggapi suaranya. Maukah saudara menanggapi suara Tuhan? Amin. Maukah saudara menanggapi suara Roh Kudus? Amin. Bu, nanti kalau saya diginikan Bu, itu Bu nubuat atau lubuat? Saya dulu awal pertama orang yang belum tahu pelayanan saya Bapak Ibu, saya digitukan loh. Aku kok gak percaya sama Tante Ida. Itu lubuat atau nubuat? Ya suka-sukanya, biar aja kita gak usah. Telinga kita bukan untuk mendengar yang negatif, tetapi telinga kita mendengar suara Tuhan. Positifkan dalam segala sesuatunya untuk kebaikan. Kalau saudara ada orang yang mengecam seperti itu, seperti yang saya alami berapa puluh tahun yang lalu saudara. Saudara tahu, itu untuk membangun engkau supaya engkau tidak sombong, supaya engkau tidak tinggi hati tetapi engkau tetap rendah hati dan terus introspeksi diri. Itu adalah wejangan loh, itu adalah makanan yang mengingatkan saudara, oh aku memiliki batasan. Kalau orang yang punya sakit lambung gak boleh makan pedas, asam, apalagi itu banyak ya aturan-aturan yang dokter berikan sama. Ketika ada orang yang datang, itu benar lubuat atau nubuat? Waduh rasanya langsung surut kok, takut lagi ya. Aku gak mau deh kalau Tuhan suruh. Saya dulu sempat loh seperti gitu. Berapa puluh tahun yang lalu itu. Tapi saya bilang Tuhan benarkah ini suaramu? Dan suara itu datang kembali dengan lembut dan penuh cinta. Sehingga sampai hari ini saya terus mendengar suara Tuhan. Dan apa yang Tuhan sampaikan, mau gak mau, suka gak suka, aku sampaikan ini. Terserah, orang yang gak suka urusan dengan Tuhan. Yang penting saudara sudah taat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi ingat, jangan keluar dari pikiran saudara, itu nanti akan salah semua. Tetapi terima dari Roh Kudus, mendengar suara itu dan saudara sampaikan. Ketika saudara akan menyampaikan, katakan Bapa sebelum aku melayani, urapi bibir dan lidahku untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Dan berikanlah roh kepekaan, urapan yang baru di telingaku untuk menerima apa yang Engkau katakan. Haleluya. Saat ini Tuhan sedang mencari di seluruh bumi orang-orang yang mau menanggapi suaranya, suara Tuhan. Dan merindukan persekutuan dengannya, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini Tuhan mencari siapapun dia, dalam keadaan apapun dia. Tuhan bersanggup, Tuhan rindu untuk mencari orang-orang yang mau dan sanggup menerima apa yang Tuhan sampaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala sekaligus kita menerima doa berkat. Haleluya. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapak. Biarlah firman yang Engkau sampaikan ada telinga-telinga yang terbuka. Dan telinga mereka bukan hanya terbuka dan mendengarkan masuk kanan keluar kiri. Tetapi biarlah masuk kanan dan dia simpan di dalam hati Bapak. Ketika anak-anak-Mu sedang bersantai, ketika anak-anak-Mu dalam masalah, mereka tidak mengingat dalam kesantaiannya, dia tidak mengingat dalam masalahnya, tetapi biarlah anak-anak-Mu mengingat akan kebenaran firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dan berkat Tuhan mengalir di dalamnya. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu mau membuka pintu hati mereka dan mereka membukakan Engkau sehingga Engkau bersekutu dengannya. Ini yang menjadi kerinduan-Mu, biarlah menjadi satu kenyataan Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Cinta kasih dan anugerah yang besar melingkupi mereka semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat juga kedua tangan-Mu dan kita sekarang terima berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami mengimani dan mentaati setiap perintah-perintah-Mu. Dan saat ini Tuhan,
Kami akan berpisah satu sama yang lain. Mereka akan kembali beraktivitas dalam pekerjaan mereka. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat jalan keluar menyertai anak-anakmu sekaliannya. Karena janji Bapa ya dan amin. Engkau tidak pernah melupakan mereka sedetik pun, tetapi engkau selalu ada di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang kudus ini dengan iman percaya, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah ditetapkan untuk engkau nikmati bersama keluargamu. Terimalah dengan iman percaya, diperalaskan di dalam satu nama yang ajaib. Kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.